Anggota DPRD Kepri Daerah Pemilihan 2 Bintan Lingga memaparkan pokok pikiran hasil reses yang dilaksanakan pada Agustus hingga September 2022. Persoalan yang diserap cukup beragam, mulai dari infrastruktur hingga bantuan untuk aktivitas pemuda di 2 kabupaten ini. Anggota DPRD Kepri, Hanafi Ekra, dalam rapat paripurna masa sidang kedua 2022, memaparkan beberapa keluhan masyarakat yang sebenarnya sudah lama disampaikan namun belum terpenuhi, seperti pendidikan, fasilitas umum, pertanian, nelayan, dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah mewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang saya hormati, izinkan kami dari Dapil Bintan Lingga melaporkan laporan reses yang kami lakukan beberapa pekan yang lalu. Tentu kami tidak membacakan semuanya, cukup tebal, banyak sekali masukan-masukan masyarakat. Cuma memang anggaran yang diberikan kepada kami sangatlah kecil untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang diusulkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ke depan ya, biar masyarakat merasakan betul mereka punya anggota DPRD, mudah-mudahan aspirasi kami ini ditambah-tambah lah sedikit, khusus untuk Bintan dan Lingga. Betul tak Pak Arlianto? Ya. Anggota sidang paripurna yang saya hormati, ada berapa bidang hasil temuan kami, dan ini sebenarnya temuan-temuan lama yang belum terpenuhi ya. Hampir sama saja permasalahan kita, baik itu bidang pendidikan, fasilitas umum, pertanian, nelayan, kesehatan, hampir sama ya, alhamdulillah. Tapi dengan datangnya kami ke desa-desa, maka secara detail kita dapat tuliskan di laporan reses ini, insyaallah. Permasalahan yang pertama adalah pendidikan, di mana masih ditemukan akses jalan menuju SMA dan SMK di Bintan dan Lingga belum memadai. Sarana dan prasarana masih perlu diteliti oleh dinas terkait, termasuk mobiler di beberapa sekolah belum diadakan sejak sekolah itu berdiri. Pertama, bidang pendidikan. Bidang pendidikan untuk Provinsi Kepri kita membawahi SMA, SMK, dan SLB. Masih kita temui beberapa SMA, SMK kita jalan akses yang belum sampai ke sekolah. Sarana prasarana SMA, SMK kita juga masih perlu diteliti oleh dinas terkait, termasuk mobiler ya, mobiler di beberapa sekolah itu belum diadakan semenjak SMA itu berdiri, ada masih. Jadi ini tolong didata, walaupun kami sebutkan di sini ya, dan banyak sekali sekolah-sekolah kita yang butuh perbaikan, seperti SMA 1 Singkep, SMA Kuala Raya, berapa sekolah-sekolah lama itu butuh sekali rehab. Sudah kami usulkan setiap kali reses, tetapi memang ketersediaan anggaran kita yang membuat itu sampai hari ini tertunda. Mudah-mudahan ini jadi prioritas ke depan, insyaallah. Di bidang kesehatan, lanjut Hanafi, karena Bintan dan Lingga banyak pulau-pulau sehingga Pemprov Kepri diminta untuk memperhatikan itu. Sebab hampir setiap hari rumah sakit provinsi selalu didatangi oleh warga yang berasal dari pulau. Kemudian di bidang kesehatan, Bintan dan Lingga ini banyak pulau-pulau, hampir saja rumah sakit Provinsi Kepri itu diisi oleh kawan-kawan kita masyarakat Bintan dan Lingga yang sangat luar biasa. Hampir tiap hari itu ada pasien. Jadi kita minta juga fasilitas kesehatan di daerah-daerah ini diperhatikan oleh Provinsi Kepri, yang bisa dibantu. Ya biar untuk penyakit-penyakit tertentu tidak dibawa lagi ke provinsi. Dan banyak sekali sebagaimana tadi Pak Lis menyampaikan tentang jaminan kesehatan BPJS yang terputus akibat ekonomi. Nah, ini juga perlu diperhatikan, mudah-mudahan kita dapat membantu mereka. Alhamdulillah kita ada Jamkesda yang sangat membantu, tapi dana Jamkesda kita sangat-sangatlah kurang. Mudah-mudahan ini juga bisa ditambah ke depan, insyaallah. Persoalan infrastruktur jalan ini juga harus ditangani segera. Banyak jalan yang rusak,
bahkan putus yang sudah memakan korban jiwa. Seperti Jalan Sungai Buluh, Jalan Marok Tua yang merupakan jalan provinsi, termasuk akses jalan dari Tanjung Pinang menuju Kijang, Bintan, yang sempit sementara pengendara ramai sehingga sering terjadi kecelakaan. Kemudian infrastruktur, hampir setiap kali reses kita menyampaikan laporan tentang berapa ruas jalan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga, Pak. Berapa hari lalu ada yang meninggal, semalam ya, ada yang meninggal di jalan terputus kita di Bintan itu, masuk parit, meninggal ya. Di Jalan Sungai Buluh, Jalan Marok Tua itu juga menjadi, mudah-mudahan jadi, itu adalah fasilitas jalan provinsi kita. Rantau Panjang, Tanjung Bungsu ya. Saya rasa Pemprov sudah ada data-datanya. Mudah-mudahan bisa diatasi ya, insyaallah. Berapa drainase seperti di Bukit Belah, Air Merah ya, itu juga belum terpenuhi. Kemarin kepala desanya WA kita hampir terputus jalannya, tapi mereka gotong royong masyarakatnya. Jalan Kijang ya, Tanjung Pinang itu memprihatinkan kelebarannya. Cukup padat setiap hari tapi jalannya sempit. Mudah-mudahan itu jadi perhatian, bukan hanya sekedar flyover yang kita perhatikan, tetapi jalan ini adalah jalan dilewati oleh banyak orang. Kecelakaan sering terjadi karena sempitnya jalan itu. Persoalan listrik dan air di beberapa pulau di Bintan seperti Pulau Batang, Tanjung Bungsu masih perlu perhatian pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Ia mengakui penyelesaian persoalan listrik memang berat namun harus diusahakan. Ya, listrik air mungkin itu tidak menyentuh kita langsung. Di beberapa pulau di kecamatan 4 kecamatan Senayang itu, seperti ke Pulau Batang itu bergelap-gelap. Di Tanjung Bungsu orang bergelap juga, tidak ada listrik. Memang penyelesaian listrik ini memang berat, tetapi haruslah jangan sampai mereka seperti sebelum merdeka ya. Anggota dewan bantu pribadi taklah dapat banyak-banyak, tak dapat memenuhi kebutuhan mesin diesel yang mereka butuhkan. Mengingat Bintan dan Lingga memiliki garis pantai yang panjang sehingga berpotensi dalam pengembangan suatu produk, seperti teripang dan rumput laut yang bisa diolah secara masif untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan pendapatan daerah. Kemudian Lingga dan Bintan itu banyak pulau, garis pantai yang sangat panjang. Ini sebenarnya potensi untuk beberapa produk perikanan seperti teripang. Seperti yang hari ini berita di media itu adalah tentang rumput laut. Ini juga kalau kita bisa masif melakukan termasuk ikan kerapu adalah sebuah potensi besar bagi Provinsi Kepri, meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan dan pendapatan daerah. Ya, teripang di Desa Temiang cukup bagus, di Benan bahkan orang lain, orang luar negeri memberikan modal kepada mereka. Ya, ini kalau kita bisa angkat, mudah-mudahan bisa memenuhi peningkatan, apalagi di beberapa kabupaten kita itu kemiskinannya kemiskinan ekstrim, membutuhkan perhatian besar kepada kita, terutama Lingga ya. Selain kawat bubu yang sebentar dibantu oleh Pak Lianto sebentar-bentar 6 bulan habis. Ya Pak Lianto ya. Ya 6 bulan habis. Tapi mereka perlu dibimbing bagaimana kelanjutan dari bantuan-bantuan pemerintah provinsi ini bisa dijadikan modal kembali. Ya. Selanjutnya menurut Hanafi, perhatian Pemprov untuk pemuda di Bintan dan Lingga juga diperlukan. Sebab saat ini semangat generasi muda yang sering mengadakan kegiatan perlombaan ataupun turnamen patut diberi dukungan yang penuh. Lagi banyak sekali pemuda hari ini turnamen ya. Turnamen di Lingga dan Bintan ini tak habis-habis turnamen. Juga kita minta bantulah ke depan 2023 atau 2024 ini bantuan-bantuan kepada pemuda-pemuda untuk mereka juga bisa bergembira. Alhamdulillah di Lingga sudah ada atlet nasional, bukan atlet ya, pemain bola yang mengharumkan Kepri, namanya Sananta. Nanti kita tak berharap semua anak muda ini main bola semua, tapi kita dorong juga mereka untuk daripada mereka melakukan aktivitas yang selain itu.
lebih baiklah mereka melakukan aktivitas yang bermanfaat. Dari Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tim Liputan Goes Indonesia melaporkan.